Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan singkat hari ini berdasarkan firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 49 sampai ke 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, topik renungan singkat ini yaitu belajar dari Daud saat melawan Goliat, tentang efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Apa hubungan antara efisiensi dan efektivitas tersebut dengan kejadian Daud melawan Goliat? Pada saat Daud dikenakan baju sirah atau baju perangnya Saul, dan Daud mencoba berjalan, yaitu di ayat sebelumnya, yaitu 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39, maka yang terjadi adalah Daud sulit untuk berjalan. Bahkan dikatakan oleh Daud, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab aku belum pernah mencobanya." Kemudian ia menanggalkan baju zirah atau baju perangnya Saul. Disinilah letak efisiensi tersebut, yaitu Daud lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tidak memakai baju sirah yang diberikan Saul, karena ukurannya juga tidak sesuai dengan tubuhnya, dan Daud nggak terbiasa dengan baju zirah tersebut, sehingga ia memutuskan untuk tidak mengenakannya. Hal ini sangat penting kita pelajari bersama, yaitu saat kita berusaha menyelesaikan masalah yang kita hadapi, maka dengan memohon pertolongan Roh Kudus, kita berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan apa yang kita miliki yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu hikmat. Dengan berhikmat, kita akan dapat menyelesaikan apapun bentuk permasalahan, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi. Seringkali kita berusaha menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang di luar apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita lebih memilih untuk tidak mengandalkan Tuhan, sehingga kita memaksakan diri kita untuk melakukannya, walaupun sebenarnya kita merasa bahwa hal itu tidak sepatutnya kita lakukan. Hasilnya sudah bisa dipastikan akan menemui kegagalan. Berikutnya tentang efektivitas. Daud mengalahkan Goliat menggunakan umban dan batu kali. Ya, dari batu kali dia mengambil beberapa batu dan dimasukkan ke kantongnya kan sebelumnya. Nah, ini sangat efektif. Daud tidak menggunakan lembing atau tombak atau pedang maupun panah, tetapi dengan sebuah batu. Daud fokus pada bagian dahi Goliat yang merupakan bagian tidak terlindungi oleh baju sirah Goliat, sekaligus merupakan bagian kepala yang sangat vital. Goliat dalam hal ini adalah perlambangan sebuah masalah yang harus diselesaikan. Demikian juga kita sebagai orang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saat menghadapi masalah dan berusaha menyelesaikannya, maka kita belajar untuk senantiasa menganalisis masalah tersebut dan mencari fokusnya, tentu dengan memohon kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus-Nya. Nah, setelah kita mengetahui fokus titik masalahnya, maka selanjutnya adalah tindakan kita untuk mengeksekusi atau menyelesaikan masalah tersebut secara efektif, yaitu dengan tindakan yang berfokus kepada titik lemah masalah tersebut. Seringkali kita tidak fokus saat menghadapi masalah. Hal itulah yang membuat kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Apa yang membuat kita tidak fokus? Yaitu
kita lebih cenderung bertindak reaktif daripada bertindak responsif. Bertindak reaktif akan menimbulkan permasalahan yang baru dan masalah yang lama tidak diselesaikan. Begitu seterusnya, sehingga kita hanya menumpuk masalah saja. Sebaiknya mari kita bertindak responsif, yaitu kita tetap tenang dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk bekerja dalam hati dan pikiran kita. Dengan tenang, kita akan dapat menyelesaikan masalah, tidak bertindak gerusa-gerusu, ceroboh. Contohnya, saat kita bereaksi terhadap sebuah kritikan, terhadap apa yang kita lakukan dalam pelayanan, seringkali kita cenderung bertindak reaktif. Sering terucap ataupun terbesit dalam pikiran kita, saya kan sudah berusaha untuk melakukan pelayanan. Saya sudah berkorban, saya sudah ini, itu, dan sebagainya. Tetapi masih saja dicemooh. Awas, hati-hati dengan hal ini. Karena hal ini menjadi sebuah pemicu bagi kita untuk bertindak reaktif dan tidak fokus. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bertindak seperti Daud, yaitu efisien dan efektif. Sehingga masalah yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan tenang, dan dengan hikmat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.